Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Isa Prayoga dengan NIM 220512140011. Saya dari Prodi Sistem Informasi A. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses round robin. Sebelum kita mengenal lebih dalam lagi tentang round robin ini, kita feedback terlebih dahulu. Apa sih algoritma penjadwalan itu? Oke, algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan merupakan algoritma yang berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Apa saja sih algoritma penjadwalan itu? Algoritma penjadwalan terdiri atas 1. FIFO atau FCFS, First in First out atau First come First serve. Yang kedua yaitu SJF, yaitu shortest job first. Berikutnya yaitu HRN, artinya yaitu highest ratio next. Berikutnya yaitu ada MFQ, yaitu multiple feedback queues. Selanjutnya yaitu RR, round robin. Inilah yang akan kita bahas nanti. Oke, lanjut yaitu SRF, scheduler remaining first. Yang terakhir yaitu PS, priority scheduler. Oke, itu merupakan algoritma penjadwalan. Lanjut. Oke, jadi langsung saja kita akan membahas tentang algoritma round robin. Apa sih algoritma round robin itu? Penjadwalan algoritma round robin atau biasa disebut dengan round robin scheduling merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu, dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrian proses yang paling belakang. Kemudian, algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Round robin adalah salah satu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal tersebutlah yang menyebabkan RRS algoritma banyak digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin ini juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Tahu low priority proses tidak diblokir, dan high priority proses tidak akan terus tereksekut. Selain untuk menjalankan suatu proses, round robin scheduling juga dapat digunakan untuk menangani masalah lain pada sistem operasi, seperti scheduling terhadap paket data pada jaringan komputer dan sebagainya. Berikutnya yaitu ada ketentuan algoritma round robin. Yang pertama yaitu jika kuanta habis
dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan proses dialihkan ke proses lain. Yang kedua, yaitu jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian terus selesainya operasi I/O, maka proses menjadi blocked dan pemproses dialihkan ke proses lain. Yang ketiga, yaitu jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan proses dialihkan ke proses lain. Berikutnya yaitu implementasi round robin. Implementasi round robin terdiri dari 4 implementasi. Yang pertama yaitu mengelola senarai proses ready, yaitu runnable sesuai urutan kedatangan. Yang kedua, ambil proses yang berada di ujung depan antrian menjadi running. Kemudian yang ketiga, bila kuanta belum habis dan proses selesai, maka ambil proses di ujung depan antrian proses ready. Yang terakhir yaitu jika kuanta habis dan proses belum selesai, maka tempatkan proses running ke ekor antrian proses ready dan ambil proses di ujung depan antrian proses ready. Selanjutnya yaitu konsep kerja algoritma round robin. Konsep kerja algoritma round robin yaitu bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, yakni dengan menggunakan static quantum time. Hal ini berarti algoritma round robin akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu eksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkannya pada QW terakhir. Kemudian algoritma ini akan melanjutkan eksekusi pada proses lain yang berada pada antrian paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Singkatnya, setiap proses akan mengalami eksekusi dan pause yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Konsep kerja dari algoritma round robin ini tentunya sangat bergantung pada quantum time yang telah ditentukan. Umumnya antara 10 sampai 100 milisekund. Hal ini dikarenakan apabila quantum time yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya context switching yang lebih besar pada proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overhead pada CPU. Sebaliknya, apabila quantum time terlalu besar, maka response time dari proses-proses yang terkait akan semakin tinggi. Berikutnya yaitu alur kejadian algoritma round robin. Dan yang pertama yaitu proses terpilih. Kemudian yang kedua, timer di set untuk interrupt proses setelah satu kuantum. Proses yang ketiga yaitu dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Lalu lanjut ke 4A, suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Atau bisa ke 4B, suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir. Lalu ke 5A, proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Kemudian terakhir yaitu penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Lalu bisa menggunakan
alur 4B, yaitu suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir. Lalu lanjut ke 5B, CPU dibebaskan. Dan yang terakhir ke alur ke-6, yaitu penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.